Saudaraku, Imam Majid yang insya Allah kita di subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya pertama-tama kita tidak berhenti dan tidak henti-hentinya menjadikan puji dan syukur kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya. Kalau kebanyakan ada lagi. Hari ini kita dapat kembali di rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bapak-bapak, saudaraku, Imam ini sebagaimana biasa program Masjid ini setiap ba'da subuh pagi diadakan majelis ilmu. Pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Irawan Sarjana Pendidikan Islam yang insya Allah beliau nanti akan menyampaikan kajian-kajian Islam. Kepada Pak Ustadz, waktunya kami persilakan dengan seluas-luasnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam pembukaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan orang-orang tua kami, para alim ulama, para ustaz dan ustazah, Pak Haji, Hajah, ketua masjid dan jajarannya, jamaah masjid Anitul Rahimin yang insya Allah senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengawali jumpa kita di majelis yang mulia ini. Insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena sejatinya tidak ada tempat terbaik bagi seorang hamba untuk bersandar kecuali dengan rohnya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berkenan menerima semua amal baik yang telah kita lakukan, amal ibadah yang sedang kita lakukan, dan amal ibadah yang akan kita lakukan. Sembari kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiranya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga untuk para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya, dan kita umatnya insya Allah istiqomah menjalankan sunnah dan ajarannya hingga yaumil kiamah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak istri kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, sahabat-sahabat kita, insya Allah pada saatnya nanti di yaumil mahsyar, insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk dalam barisan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapat syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang mau sholat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Minggu 28 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriah. Mungkin sudah beberapa kali para ustadz, para kiai yang menjelaskan tentang beberapa keutamaan daripada bulan Muharram itu. Seperti diantaranya ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni Adam dan dosa-dosanya, kemudian menciptakan Adam dan lain sebagainya. Nah, itu sudah dijelaskan tentang beberapa keutamaan yang terjadi pada bulan Muharram. Maka di majelis yang mulia ini izinkan saya sedikit mengulas tentang Muharram itu, tetapi dari sudut pandang sejarah. Jadi sebagaimana kita ketahui, tahun Hijriah itu merupakan tahun yang dihitung sejak awal Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah Pak, Rasulullah itu sebelum hijrah ke Madinah, Rasul itu sudah hijrah terlebih dahulu itu ke Taif. Tetapi waktu itu para ahli sejarah sepakat sejarah tahun baru Hijriah itu ditulis atau dimulai dikalenderkan ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Nah, ada beberapa peristiwa dari sudut pandang sejarah yang mengiringi beberapa kejadian yang terjadi pada tahun pertama hijrah. Jadi fase dakwah Rasulullah SAW itu terbagi menjadi dua. Ada fase Makkah dan ada fase Madinah. Dan Rasulullah Muhammad SAW merupakan sosok figur Nabi yang fase dakwahnya paling singkat. Nabi itu diangkat oleh Allah jadi Rasul itu di usia 40 tahun. Kemudian di usia 63 tahun Rasulullah wafat. Berarti Rasulullah itu mendakwahkan ada bersama umat itu hanya lebih kurang selama 23 tahun. Dan ini menunjukkan betapa Rasulullah itu adalah manusia pilihan, manusia atau seorang Rasul yang dakwahnya paling singkat dan pengikutnya paling banyak. Itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan syariatnya sejak dia bawa sampai hari ini lebih kurang 1446 tahun yang lalu, itu hari ini masih kita laksanakan. Dan nama beliau adalah merupakan nama yang paling banyak disebut dan nama yang paling banyak dipakai oleh umat manusia sampai hari ini. Dan ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu adalah seorang manusia sangat luar biasa, manusia pilihan Allah yang sampai sekarang belum ada tandingannya. Akhlak baik akhlaknya, ketinggian budi pekertinya, sifatnya dan lain sebagainya belum ada yang mengalahkan sampai hari ini. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Pak ada 4 peristiwa dari sudut pandang sejarah yang terjadi pada tahun pertama hijrah itu. Jadi dari Mekah Rasulullah hijrah ke Madinah itu setelah 1 tahun, di tahun pertama hijrah Rasulullah di Madinah itu pasti ada 4 peristiwa yang terjadi pada hari itu, dan sampai hari ini syariat itu masih kita laksanakan. Yang pertama pada tahun yang pertama hijrah itu adalah di tahun pertama itu telah kemudian Rasulullah membangun masjid yang pertama. Masjid pertama yang dibangun pada tahun pertama hijrah. Yang sampai sekarang masjid ini masih ada, Pak. Bagi yang pernah haji atau umroh sampai ke sana, haji ya. Namanya Masjid An-Nabawi. Makanya kalau kita mau pengen haji atau umroh, banyak-banyak doa. Allahumma ja'alna ziyaratal hadirin Masjidil Haram wal Masjidin Nabawi atau Al-Masjidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak doa itu, Pak. Nah, jadi memang kita ini mana sampai kepada apa yang kita tuju itu memang harus nemani berdoa. Kadang ikhtiar sudah kita lakukan, berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berlaku. Yang kedua, Badul Adzan. Di tahun pertama hijrah juga dimulailah adzan yang sampai hari ini masih kita laksanakan. Jadi
Jadi azan itu kapan dimulainya? Azan itu dimulai pada tahun pertama hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Kemudian ada juga azan pada Ramadan. Azan yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Nah, tapi azan yang ini sekarang sudah diganti. Yang kemudian azanul Jum'ah, azan pada hari Jumat. Kenapa ada yang sekali dan kenapa ada yang dua kali, itu ada sejarahnya. Mohon maaf aku yang agak parah. Namanya kebedakan. Jadi mulai agak parah. Fi sanatil ula min al-hijrah, pada tahun yang pertama dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjidul Syarif. Pada tahun yang pertama daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membangun masjid yang sampai hari ini jutaan umat manusia itu sudah datang ke sana. Nah, inilah saksi sejarah di mana umat Islam itu membahas segala hal macam itu ada di masjid. Jadi dulu di zaman Rasulullah SAW itu masjid itu pusat seluruh kajian. Bukan cuma ibadah lain, taktik perang dibahas di masjid. Karena waktu itu Pak belum ada kantor cabangnya, belum ada markasnya, belum ada, poskonya belum ada. Waktu itu semua hal yang berkenaan dengan umat Islam itu Rasulullah SAW itu mengajak sahabatnya itu untuk berkumpul dan dibahas di masjid. Nah, jadi masjid itu merupakan tempat sentral bagi umat Islam, tempat pemersatu bagi umat Islam. Segala apapun permasalahan ketika itu dibangun di masjid. Dan bangunan masjid itu Pak belum seperti sekarang. Rasulullah itu membangun masjid itu, pilar-pilarnya itu terbuat dari kayu. Kemudian atap-atapnya itu terbuat dari dari beberapa kurma. Rasulullah itu membeli sebidang tanah, kemudian oleh Rasulullah SAW, Rasul ikut memberikan sumbangsinya terhadap pembangunan masjid tersebut. Jadi Rasulullah juga termasuk orang yang punya tanah, orang yang membangun masjid, tapi Rasulullah ikut andil dalam pembangunan itu. Rasulullah ikut langsung dalam pembangunan masjid tersebut. Lalu yang kedua, wa fiha syuri'al adzan, dan pada tahun itu juga setelah masjid itu berdiri disyariatkanlah azan yang sampai hari ini azan itu masih kita laksanakan. Ada sebuah sejarah, ada sebuah riwayat. Jadi satu ketika berkumpulnya para sahabat dengan Rasulullah itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong beri kami tanda, tolong beri kami ciri kapan sholat itu akan dimulai." Kemudian ada sahabat yang mengusulkan, "Ya Rasulullah, bagaimana seandainya jika hendak waktu sholat itu dibunyikan lonceng?" Oleh Rasulullah, "Jangan lonceng, karena lonceng itu sama itu menyerupai orang-orang Nasrani." Jadi kalau orang-orang Nasrani itu ibadah Pak, itu tidak lonceng, tong, artinya itu ibadah mereka tidak dimulai. Ada juga yang mengusulkan, "Ya Rasulullah, untuk sholat itu masuk atau pada sholat akan dimulai, maka bunyikan trompet." Ujar Rasulullah, "Jangan, karena trompet itu menyerupai orang-orang Yahudi." Jadi kalau orang-orang Yahudi itu mau ibadah, memang ada niat alat berupa trompet itu yang ditiup. Nah, sehingga itu sebagai seruan kepada umat Yahudi itu hendak melakukan ibadahnya. Ada yang mengusulkan, "Rasulullah, coba hidupnya api sebagai tanda dimulainya ibadah sholat." Kata Rasulullah SAW, "Jangan, karena api itu adalah simbol-simbol agama Majusi." Nah, beberapa malam setelahnya ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Muhammad Abdullah bin Zaid datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi, aku mendapati kalimat ini ya Rasulullah." Namanya Abu Muhammad Abdullah bin Zaid. Ini adalah ya Rasulullah,
Tadi malam aku bermimpi, aku diajari kalimat ini. Nah, kalimat itulah yang hari ini senantiasa kita kumandangkan manakala waktu sholat masuk. Kemudian Rasulullah panggil Bilal. Nah, ajarkan kalimat ini. Nah, kalimat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal azan. Azan itu apa, Pak? Azan itu nidaus sholat. Azan itu adalah panggilan umat Islam untuk sholat. Kalau komat itu pertanda sholat hendak dimulai. Di zaman Rasulullah SAW dan Rasul mengajarkan, kalau waktu sholat sudah masuk maka azanlah. Tetapi kalau untuk qomat, jangan dulu qomat sebelum imam sudah siap untuk memimpin sholat. Padahal dalam sejarah Pak, sholat Isya itu mundur beberapa waktu. Karena rumah Rasulullah itu kan mihrabnya itu berdekatan dengan pintu rumah Rasulullah SAW. Jadi ketika Bilal setelah azan, tidak ada sahabat yang berani qomat sebelum Rasulullah hadir di masjid itu. Jadi setelah azan itu Bilal ini ngetok pintu, ya Rasulullah, iqamis shalah ya Rasulullah, iqamis shalah ya Rasulullah. Kalau Rasulullah belum keluar, maka tidak ada sahabat yang berani untuk iqamat. Maka mungkin inilah yang terjadi yang harus kita laksanakan. Jadi jangan sampai imam belum hadir, qomat sudah dikumandangkan. Karena memang itulah ajaran syariatnya. Nah, jadi ketika azan itu dikumandangkan, dipanggillah Bilal. Makanya hari ini kapan acara manakala setiap kali sholat sholat tarawih, nah itu biasanya yang bersolawat bertemu dengan Bilal. Bilal itu nama sahabat Rasulullah yang mungkin kisahnya kita semua tahu. Budak yang kemudian oleh Abu Bakar dibebaskan dan dibeli karena memang ketika itu Bilal berterabah dengan ketakwaannya. Dia mengatakan ahad di saat tuannya itu menyiksanya. Tetapi kemudian disinilah letakkan Allah itu, Pak. Allah tidak melihat manusia itu berdasarkan status sosialnya. Allah tidak melihat manusia itu berdasarkan warna kulitnya. Allah tidak melihat manusia itu berdasarkan status sosialnya, jabatannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang manusia itu berdasarkan iman dan takwanya. Inilah Bilal ini menjadi role model contoh betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, terserah siapapun orangnya, apapun status sosialnya, asalkan iman kuat dalam hatinya, maka dia adalah manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Tidak lama kemudian Rasulullah berkata, sebentar lagi akan datang kepada kita manusianya masih hidup, orangnya masih hidup di dunia, tetapi suara sendalnya sudah ada di surga. Dalam kemudian datanglah Bilal. Ketek, wajahnya masih basah karena air wudu sambil nenteng terompanya. Itu Bilal. Nah, inilah manusia, contoh sahabat, orangnya masih hidup, manusianya masih ada, tetapi suara sendalnya itu sudah ada di surga. Itu Bilal, Pak. Bilal bin Rabah, mantan budak, hitam, kelam, legam. Itu Bilal bin Rabah. Tetapi oleh Allah, bukan itu ukurannya. Bukan warna kulit ukuran mulianya manusia, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kembali, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh manusia yang paling mulia di Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Kalau seandainya surga itu milik para pejabat, alangkah alamat rakyat kita ini Pak neraka kalau. Jika seandainya neraka itu milik orang-orang kaya, maka alamat orang fakir miskin neraka kalau. Tapi tidak. Neraka itu apa? Surga itu Allah siapkan siapa saja yang mau untuk meraihnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan
surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya takut dengan Allah. Tak kata jalan takut kecuali takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat untuk berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat untuk meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu definisi takwa. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain masjid yang pertama Rasulullah bangun pada tahun yang pertama Hijrah, ada yang kemudian pada tahun itu juga disyariatkan as-salatu khairum minan naum. Kemudian oleh Bilal bin Rabah pada waktu subuh itu ditambah kalimatnya Pak. As-salatu khairum minan naum. Jadi kalimat as-salatu khairum minan naum pada azan fajr Ramadan, pada azan subuh itu Pak merupakan ijtihadnya Bilal bin Rabah. Fawafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan hal tersebut. Nah, jadi azan subuh yang hari ini kita dengar as-salatu khairum minan naum. Karena memang Pak Allah tidak mengajarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kapan sholat masuk azan ya. Allah tidak ajarkan. Nah, syariat itu diajarkan oleh Rasulullah kepada umat sampai hari ini. Nah, jadi yang menambah kalimat as-salatu khairum minan naum itu adalah sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah dan Rasulullah sepakat akan tersebut. Makanya kalau pada azan kita ketika kalimat Allahu Akbar, jawabannya sama Pak. Sampai asyhadu an la ilaha illallah, jawab itu sama. Tapi ketika kalimat as-salatu khairum minan naum, Rasul mengajarkan shadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar engkau wahai Bilal, dan semoga Allah memberkatimu, dan sungguh aku ini adalah orang-orang bersaksi bahwasanya kalimat itu adalah kalimat yang benar. Beda dewe. Shadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini diucapkan manakala seorang muadzin mengumandangkan kalimat azan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, cuman puji ustaz azan subuh. Jadi yang hari ini kita lakukan itu berdasarkan ijtihad Allah. Nah, maka insyaallah orang-orang seperti itu ada tandanya apa? Lehernya agak panjang. Itu menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agak panjang lehernya. Jadi kalau di standar baik itu kan panjang menjulang bukan. Jadi jelek pula juga. Jadi ada cirinya Pak. Ada cirinya itu lehernya agak panjang. Itu adalah orang yang senantiasa mengumandangkan dan termasuk orang yang awal-awal dia masuk surga. Setelah dihitung seluruh amal perbuatannya cukup dan dapat tiket surga, maka dia adalah orang yang di antara orang yang pertama akan masuk surga. Nah, Rasulullah itu Pak beda. Kalau Rasulullah itu Pak, selama itu Rasulullah tidak pernah menyatakan dirinya aku pasti masuk surga, pernah Pak. Walaupun Allah sudah katakan Muhammad pasti masuk surga. Tetapi Rasulullah tidak pernah mengatakan aku ini pasti masuk surga, pernah. Itu kepada Rasulullah. Dan Rasul mengatakan di antara sahabatku ini ada 10 di antaranya itu masuk surga tanpa hisab. Dan di kalangan umat juga begitu. Akan ada beberapa di antara umatku yang mereka akan masuk surga tanpa hisab. Nah, inilah yang hari ini kita kejar, Pak. Dosa dak kate, utang dak kate, dengan uang dak pernah zalim, mulut dak pernah berkata kotor, harta kita amanahkan, anak yatim kita jaga, dengan keluarga kita baik. Maka orang-orang model ini insyaallah kecil niat hisabnya. Maka mudah-mudahan kita bagian daripada itu, Pak ya. Amin ya Allah. Jadi kalau dihisab itu pasti, tetapi paling tidak kita berusaha untuk memperkecil hisab itu. Karena sungguh manusia ini tidak akan lari dari tempat hisab itu sebelum ditanya ke tempat perkara. Pertama tentang hartanya, kemana dia gunakan, dari mana dia dapat, kemudian dengan ilmunya, kemana dia amalkan,
kemudian tentang jasmaninya, tentang anggota badannya untuk apa dia pergunakan. Jadi semua itu ada hisabnya. Kemudian wa kana adzanul jum'ah wahidan fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila khilafatin Abi Bakrin wa Umar. Pada azan Jumat. Nah, ini Pak yang mungkin kita kurang agak yang kurang tahu sejarahnya. Kenapa ada dua, kenapa ada satu? Azan Jumat itu Pak min ahdi Rasulullah sampai ke zamannya Umar bin Khattab itu satu kali Pak. Azanul Jum'ah min ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila khilafati Abi Bakrin wa Umar wahidan. Azan Jumat pada waktu zamannya Rasulullah sampai ke zamannya Abu Bakar dan Umar itu satu kali. Wa bi khilafati Utsman bin Affan itu bi adzanain. Itu pada zamannya Utsman bin Affan itu azannya lagi dua kali. Maka yang azan sekali benar, yang azan dua kali juga benar. Yang salah itu kalau azan tiga kali, apa dia? Azan cuma tiga kali itu salah. Nah, bukan tanpa alasan. Kenapa zaman Rasul sampai Abu Bakar sampai Umar satu kali? Karena umat Islam belum sebanyak ketika Utsman menjabat sebagai khalifah. Nah, azan yang pertama itu Pak itu sebagai tanbih, sebagai peringatan kepada umat Islam. Wahai umat Islam, hari ini hari Jumat. Maka ya Pak, idza nudiya lis salati bi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila diserukan azan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kita untuk menyebut kepada Tuhanmu. Jadi azan Jumat itu Pak pertama itu zaman Rasulullah itu ketika khatib dan naik mimbar. Sekali itulah azan di waktu Jumat, jadi waktu zuhur. Kali itu kemudian khatib naik mimbar. Makanya orang yang pernah haji ketika sholat Jumat itu sekali Pak ya. Di Madinah itu azan cuma satu kali. Sampai ke Indonesia ada yang sekali, ada yang dua kali. Dua-duanya benar. Jika seandainya azan dua kali salah, tentu Ali adalah orang yang pertama kali memprotesnya. Karena Ali ketika itu masih hidup. Ali itu Pak oleh Rasulullah dikatakan ana Madinatul Ulum wa anna bawahu Ali wa bawahu. Kata Rasulullah, aku ini kotanya ilmu. Ali itu adalah pintu gerbangnya. Jadi sebelum sampai kepadaku cukup bertanya dengan Ali. Jadi azan Jumat itu di zaman Rasul itu umat Islam belum sebanyak sekarang, belum sebanyak ketika di zamannya Utsman bin Affan. Dan pekerjaannya juga belum seberagam zamannya Utsman bin Affan. Ketika Utsman menjabat sebagai khalifah, umat Islam inilah banyak, Madinah semakin luas, maka dikhawatirkan banyak orang yang tidak dengar ketika azan itu dikumandangkan. Nah, azan yang pertama itu dikumandangkan oleh muadzin itu pas di depan pintu masjid. Jadi di pintu masjid tadi tegaklah muadzin tadi. Azan dia, azan sebagaimana azan pada umumnya, dan ini sebagai tanda untuk memberitahu kepada umat Islam bahwasanya azan salat Jumat hendak dilaksanakan. Azan yang kedua itu baru ketika masuk waktu zuhur atau masuk waktu Jumat, kemudian khatib naik mimbar, baru azan yang kedua. Nah, jadi permasalahan masalah khilafiyah model ini Pak tidak perlu kita lagi perdebatkan. Maka sekarang kalau di Indonesia itu kan mudah dirinya ujiwo. Kapan azan sekali Muhammadiyah, azan dua kali pasti itu. Tidak boleh Pak. Ya, baik Muhammadiyah baik itu sama baik. Kalimat azannya sama, waktunya sama. Jadi jangan diperdebatkan masalah itu, karena memang sudah zaman dahulu pun perbedaan itu sudah ada. Kita inilah kenapa kita tidak maju-maju Pak. Kenapa umat Islam sampai hari ini tidak maju-maju? Karena sampai detik ini umat Islam itu masih berdebat di masalah khilafiyah yang sudah dari dulu ini sudah dibahas. Nah, jadi sampai hari ini kita ini masih kita bahas.
Nah makanya kenapa umat Islam ini tertinggal? Umat Islam ini Pak hobinya ngaji, tapi kurang mengkaji. Ngaji dengan mengkaji itu berbeda. Kalau ngaji ya belajar, taklim hadir, nganing ustaz, dengarkan begitu kan. Nah kalau mengkaji dah, dia teliti, dia bedah, dia pelajari, dia simpulkan, kemudian dia praktekkan, itu namanya mengkaji. Nah kita ini Pak belajar. Kata Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, akan Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Nah, sifat ilmu itu ada tiga, Pak. Sifat ilmu itu ada tiga. Pertama, ilmu itu dipelajari, ilmu itu dipahami, dan ilmu itu diamalkan. Mana kita tidak mengamalkan, kita tidak paham. Mana kita tidak paham, kita tidak belajar. Nah kalau kita punya ilmu Pak, kita belajar itu, satu ilmu itu kita pelajari. Kita ini kan sebelum sampai baca sholat itu kita belajar dulu. Kita belajar dulu. Setelah kita belajar sama kepada sholat, kita pahami bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana sedekah yang benar, bagaimana bacaan yang benar, itu kita pahami dulu. Setelah kita belajar dan kita pahami, baru kita amalkan. Artinya yang hari ini punya ilmu, dia wajib mengamalkan ilmu tersebut. Bapak Ibu hadirin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tadi Pak beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun pertama Hijrah, yang hari ini tahun pertama Hijrah itu Pak dihitung dengan tahun Muharram. Nah, jadi memang ada beberapa keutamaan dan kemuliaan yang terjadi pada bulan tersebut, tapi ada juga beberapa peristiwa dari sudut pandang sejarah yang terjadi pada tahun tersebut. Sampai nanti ada juga namanya tahwilul kiblat, perubahan arah kiblat, dan banyak lagi macam-macamnya, termasuk syariat zakat mal, syariat zakat fitrah, salat kemudian salat sunnahnya kita 2 hari raya, itu akan terus mengawali daripada perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan sedikit ilmu yang hari ini kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah khazanah wawasan kita tentang keislaman kita, dan mudah-mudahan kita semua mampu mengamalkan dengan baik semua nilai-nilai ajaran syariat kita, dan mudah-mudahan kita semuanya ya kita tidak orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri ta'lim kita pada subuh ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, mengampuni alam kuburnya, meringankan azab kuburnya. Bagi orang tua yang hari ini masih hidup, kita doakan panjang umurnya, sehat badannya. Kemudian yang hari ini ada di antara saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah ganti dengan setengah rasa sembuh. Kemudian hari ini ada masalah dalam kehidupannya, baik masalah itu bukan dengan masalah ekonomi, masalah masyarakat, masalah di pekerjaan dan lain sebagainya. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera beri solusi daripada permasalahan tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua niat baik kita. Walikullin niyatus shalihah wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika
Islam, yaitu pertama Nabi berhijrah, kemudian ada sholat, ada azan yang pertama dikumandangkan itu di peristiwa di bulan Muharram. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang diuraikan tadi menjadi sebab kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.